permisi, boleh saya duduk di sini? Iya Mbak. Makasih Pak. Jadi perkenalkan Pak, saya Prananisha, mahasiswa dari Fakultas Semarang. Jadi di sini Bapak jangan takut ya, karena saya akan membantu menyelesaikan masalah Bapak. Jadi kalau boleh tahu Bapak, ini Bapak siapa ya? Saya Abid, panggilnya Abid aja. Oke, senang kenalan dengan Bapak Abid. Iya. Jadi di sini saya akan membantu menyelesaikan masalah Bapak. Bapak Abid bersedia apabila saya berbicara dengan Bapak Abid? Iya Mbak, boleh wis. Untuk tempatnya, apakah di sini Bapak bersedia? Iya boleh. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak juga bersedia? Oke Pak Abid, terima kasih. Pak Abid, gimana kalau kita ngobrolnya di situ aja biar enak? Ya sudah yuk. Coba Pak Abid cerita kepada saya apa yang sedang Bapak rasakan akhir-akhir ini. Saya merasa gagal Mbak. Saya udah gak punya fungsi lagi di dunia ini. Saya sangat mengerti kok apa perasaan Pak Abid saat ini. Pasti sangat berat ya Pak. Enggak sih. Saya ngerasa sendiri aja. Saya ngerasa sendiri. Ngerasa udah gak berfungsi. Tapi saya nggak tahu Mbak. Gak ada jalan yang saya temuin lagi. Saya nggak punya fungsi sebagai laki-laki dan kepala keluarga. Jadi sudah berapa lama Pak Bapak mengalami perasaan seperti ini? 2 bulan. Semenjak saya kehilangan pekerjaan dan jadi pengangguran. Tapi rasanya lama tuh Pak. Kayak udah 1 tahun. Apa yang paling membuat Pak Abid merasa tertekan dari kondisi ini Pak? Saya nggak bisa jadi laki-laki yang sempurna Mbak. Saya nggak punya pekerjaan. Jadi saat perasaan itu muncul di Pak Abid, pernah nggak sih Pak Abid itu ingin bunuh diri, ingin mengakhiri semuanya? Iya, sering banget Mbak. Saya sering banget pengen bunuh diri dan pengen ngakhirin semuanya. Saya capek. Pak Abid, saya tahu kok, saya sangat menghargai kejujuran Bapak karena sudah bercerita kepada saya. Dengan Bapak menceritakan ini, berarti tandanya Pak Abid masih merasa ingin untuk diganti. Pak Abid, bagaimana perasaan hari ini setelah kita ngobrolin terkait perasaan Bapak Abid? Lega sih Mbak, lega dikit doang Mbak. Coba Pak Abid sebutkan kembali apa yang sebenarnya Bapak alami hari ini. Aku stres aja sih Mbak, karena udah pengangguran juga. Baik Pak, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah selesai membicarakan terkait perasaan Bapak. Bagaimana kalau besok saya bertemu dengan Pak Abid lagi terkait membahas cara mengelola perasaan sedih Bapak. Untuk tempatnya di sini aja jam 9 pagi. Apakah Bapak bersedia? Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Boleh saya duduk di sini Pak? Iya silakan. Jadi saya perawatnya Pak. Saya perawat yang kemarin menurut Bapak terkait ngobrolin Bapak. Ya. Saya perawat Nadia yang mendampingi Bapak pada hari ini. Bagaimana Bapak Abid pada pagi hari ini perasaannya? Lebih baik sih Mbak, sedikit. Itu sudah lebih dari cukup Bapak kalau Anda menjelaskan. Bagaimana Bapak kalau hari ini kita belajar cara mengelola emosi Bapak? Bapak tidak merasa sedih dan merasa bersalah. Emang bisa Mbak? Bisa Bapak. Caranya mungkin nanti kita dengan cara menarik nafas atau melakukan olahan nafas. Apakah Bapak berkenan jika dilakukan di sini atau di tempat lain? Di sini aja. Oke, baik. Sekitar 30 menit, apakah Bapak berkenan? Ya. Baik, jadi selama Bapak sedih, biasanya Bapak ngelakuin apa saja? Diem aja sih, nggak ngapain. Biasanya merasa, jika seperti itu Bapak merasa lebih tenang atau Enggak. lebih aja? Lebih banyak aja sih pengalaman Mbak. Oke, baik. Jadi di sini saya akan memberikan cara atau tips kepada Bapak bagaimana mengelola rasa sedih Bapak, yaitu dengan cara tarik nafas. Baik, jadi Bapak nanti tarik nafas pelan-pelan. Ya, Bapak hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Bapak lakukan setiap kali Bapak merasa sedih, itu bisa dilakukan beberapa kali. Apakah Bapak mengerti atau paham? Sudah bisa melakukan secara mandiri? Jadi selain latihan nafas tadi yang sudah dikerjakan oleh Bapak, aktivitas apa yang pernah membantu untuk Bapak merasa lebih baik? Apa yo? Paling olahraga sih Mbak. Ya, nggak apa-apa sih Pak, olahraga juga sangat baik kok, membantu mengurangi stres dan juga semangat Bapak. Baik, Bapak Abid, saya ulangi lagi, jika Bapak merasa sedih, apa yang harus Bapak lakukan? Saya harus tarik nafas, lewat itu terus tak keluar lewat mulut. Ya, benar ya Bapak Abid, apakah Bapak bersedia melakukan cara tersebut secara mandiri ketika Bapak mulai merasa sedih nanti? Ya Mbak, lakukan mandiri aja. Terima kasih ya Bapak Abid. Nah, untuk rencana selanjutnya, apakah Bapak bersedia besok pagi pada pukul 9 pagi kita lakukan cara seperti ini lagi? Ya boleh. Terima kasih ya Bapak Abid. Ya. Bapak, setelah kita melakukan latihan olah nafas, bagaimana besok kita membahas terkait cara menjaga keselamatan diri dari sebuah orang terdekat? Apakah Bapak bersedia? Orang terdekat ya? Iya, Bapak. Nanti mungkin bisa kami datangkan teman ataupun keluarga Bapak. Ya terus Mbak, apa Mbak? Respect ya. Terima kasih ya Bapak. Saya komisi, kami komisi sendiri ya Pak. Ya, makasih. Selamat pagi
Pagi Mbak. Pagi Mbak. Jadi Pak, kita bertemu kembali. Saya perawat Aisyah dan juga perawat Nabila. Bisa kesepakatan ya Pak? Ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Perasaannya apakah menjadi lebih baik dari kemarin? Iya, ini apa ya, lebih baik aja Mbak dari kemarin-kemarin. Sudah bisa lebih tenang juga. Teknik yang kemarin juga lebih udah bisa membantu saya. Jadi Papa, hari ini kita akan membahas sesuatu kata terakhir terkait bagaimana Papa itu bisa merasa aman dari dukungan orang-orang terdekat. Oke. Ya. Iya Mbak, bersedia. Oke. Apakah Bapak ingin membahasnya di sini atau di tempat lain Pak? Di sini aja Mbak, udah malas pindah-pindahin. Iya. Ya jujur aku kaget sih waktu dengar kamu kayak gitu. Ya aku tuh soalnya gini loh, aku tuh kalau mau cerita aku takut. Ya aku orang tuh bakal mikir kayak aku tuh lemah banget sebagai laki-laki gitu. Kamu itu bukan lemah, tapi kami sedih karena kamu mengumpulnya sendirian. Ya itu sih, aku tuh sebenarnya nggak mau sendiri, aku cuma butuh teman aja. Aku tuh cuma butuh teman aja sih. Ya udah mungkin kalau besok-besok kamu hilang atau kamu hidup mungkin aku bakal nyari kamu gitu loh, nggak nungguin kamu. Tapi jadi sikap Afif seperti itu apa yang Afif lakukan dari awal dan akhirnya? Kalau misal kayak gini sih, mereka udah bersedia kayak gini ya, aku bakalan nyari mereka ketika aku sakit Mbak. Ya gitu sih Mbak. Ya mungkin nanti aku bakal sambil nyari kalau bisa kamu hilang. Oke, makasih. Baik, jadi saya simpulkan jika Afif mengalami perasaan seperti itu, hal yang harus dilakukan Pak Afif itu apa? Ya kalau misal dari yang kemarin udah dikasih tahu, aku harus tarik nafas dalam dulu, terus habis itu calling mereka berdua, atau kalau nggak temanku ya ibu aku atau keluarga aku. Kalau udah nggak bisa, aku bakalan calling ke tenaga kesehatan sih Mbak, buat nyari bantuan gitu aja sih. Nah Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Udah lebih ini sih Mbak, udah lebih tenang dan lebih baik sih daripada sebelum-sebelumnya. Baik, jadi sebutkan bagaimana cara setelah Bapak keluar dari tadi ini apabila putus asa itu apa yang akan dilakukan? Ya tadi saya harus nafas dalam dulu tuh yang pertama, terus habis itu kalau misalnya ada apa-apa tuh cari pertolongan buat tempat cerita kayak teman saya atau keluarga saya, terus habis itu kalau misalnya udah nggak ada, saya bisa kabarin ke tenaga kesehatan. Baik Bapak, sesuai dengan perencanaan kita tadi, Bapak akan mulai mempelajari cara mengelola perasaan dan mencari keinginan saat dibutuhkan. Nah, Bapak bersedia untuk melakukannya nanti. Iya Mbak. Baik Bapak, berikutnya kita membahas kegiatan-kegiatan yang bisa membantu menjaga suasana hati Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya boleh. Di tempat yang sama ini atau Bapak ingin tempat lain? Nanti menyesuaikan aja Mbak. Bagaimana kalau minggu minggu depan bersilakan Pak? Iya boleh. Terima kasih ya. Baik Bapak, terima kasih atas kedatangan Bapak hari ini. Saya perawat Najwa dan perawat Isla isi dulu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga ya.